Kira-kira nih Pak Aris, berapa tahun atau berapa bulan ke depan bisa bertahan dengan defisit? Kemarin sih kita pada saat pandemi kita sudah berhitung juga. Kita maksimal itu hanya sampai September. September. Jadi kalau September ini masih defisit terus, apa yang akan dilakukan ini? Tapi untuk di Agung Podomoro kita untuk supervisor ke bawah itu pemotongan gaji hanya sekitar 5%. Justru yang manajer ke atas itu yang sampai 40%. Sampai 40%? Sampai 40%. Tekor banyak Pak ya? Pak Aris Adrianto ini adalah sudah lama menjabat GM di The Plaza Balikpapan. Mungkin sudah 5 tahun Pak ya? Ada lebih? Tahun ke-7 nih sekarang. Tahun ke-7 gitu. Beliau adalah salah satu GM yang tergolong lama ya kalau di ini ya. Sebelumnya ada dulu Pak Roni LHDA kalau nggak salah ya. Betul. Pak Roni. Kayaknya betah sekali nih Pak Aris di Balikpapan. Sudah jadi orang sini? Kalau orang sini ya, ininya mindset, kemudian apa yang ada di sini sudah tergali semua dan saya sudah bisa menyesuaikan apa yang menjadi ritme, culture, habit orang-orang Balikpapan. Dan sudah punya rumah di sini tentunya ya? Masih kontrak. Masih kontrak. Oke. Tapi aslinya orang mana Pak Aris ini? Saya sebetulnya Semarang. Semarang. Jawa Tengah. Kemudian begitu saya menikah, hijrah ke Jakarta. Hijrah ke Jakarta, oke. Iya. Jadi kesini 7 tahun lalu baru ke Balikpapan menggantikan Pak Aris. Pertama kali di Balikpapan itu gimana? Ininya Pak Aris apa namanya? Pengamatan Pak Aris. Rasakan Pak Aris ya. Saya rasakan pertama kali di Balikpapan itu seperti Semarang pada saat saya masih kecil. Semarang saat kecil. Apa yang membuat itu? Suasananya, kemudian kontur kotanya berbukit. Ya, kontur kotanya juga nyaris sama. Kemudian SPBU-nya, operasionalnya juga mengingatkan saya waktu masih sekolah dasar tahun 76, 79, di mana jam 11 itu tutup. Nanti buka lagi pagi. Tapi setelah saya di SMP, SMA itu SPBU sudah 24 jam. 24 jam ya? Iya. Oke, kebetulan Sobat Bisway kita lagi ada di kawasan Plaza Balikpapan. Di sebelah sini ini ada mall ya, pusat perbelanjaannya. Nanti di belakang ini adalah ada mall juga ya Pak Aris ya? Betul. Sama apartemen gitu. Nah mungkin nanti kita akan bincang-bincang soal progres apartemen dan pengelolaan mallnya dengan Pak Aris. Pak Aris, ini kan kemarin masa pandemi ya. Nah, mungkin pusat perbelanjaan kan juga ada beberapa kali tutup gitu ya. Ada imbauan tutup karena apalagi pas rame-ramenya. Kerasa nggak buat omsetnya atau ini seperti apa sih Pak Aris? Iya. Gelombang pandemi itu kan baru di minggu terakhir bulan Maret ya. Sampai di Balikpapan. Saat itu kondisinya cukup membuat kami agak terkaget-kaget juga. Kita akui kaget juga. Jadi sempat beberapa teman-teman mall yang lain, baik yang di Balikpapan maupun Samarinda, itu mereka sampai menonaktifkan atau tidak operasional. Iya. Tapi untuk khususnya Plaza Balikpapan, alhamdulillah kami tetap operasional, tidak pernah tutup. Karena salah satunya ada farmers market, ada hypermart, kemudian ada Guardian, di mana kebutuhan pokok masyarakat tetap harus bisa terpenuhi. Farmasi ya, kesehatan ya. Sama Guardian untuk farmasinya. Tapi itu nggak sama Pemkot dibolehkan ya buka ya? Untuk pemerintah secara nasional itu memang dibolehkan. Bolehkan. Jadi mallnya tidak operasional boleh, tapi khususnya untuk kebutuhan pokok dan farmasi tetap harus buka. Tapi kalau tenan yang lain kayak food and beverage itu? Food and beverage buka. Cuman mereka hanya take away. Tidak boleh dine in di tempat. Dan itu kerasa banget ya Pak waktu itu Pak? Betul, kerasa banget. Kami yang paling besar itu biaya listrik. Karena secara nasional semua mall di Indonesia ini dari pihak PLN kita kena tarif minimum.
Tarif minimum. Nah, tarif minimum yang sudah ditetapkan pada saat kita penyelesaian jam operasional. Meskipun kita pakai di bawah tarif minimum, kita tetap harus bayar tarif minimum itu. Oh gitu, dan tarif minimum itu memberatkan nggak? Jujur aja itu. Iya, memberatkan ya? Memberatkan. Yang jelas 2 bulan, bulan April tepatnya dan bulan Mei, itu benar-benar menguras cadangan secara finansial dari semua mall seluruh Indonesia, ya tidak hanya Kalimantan Timur. Tapi yang jelas kami waktu itu berjuang untuk teman-teman mall, kami mengajukan ke PLN Balikpapan, kemudian eskalasi lagi ke PLN Kanwil, ya untuk Kanwil Kaltimtara. Disetujui? Itu sempat kita meeting Zoom, baik Kanwil, kemudian PLN Balikpapan, PLN Samarinda, dan teman-teman mall. Waktu itu sempat diskusi dan ada semacam angin segar, waktu itu ada solusi-solusi yang kita sepakati. Tapi pada saat kita sedang mau eksekusi, dari PLN Kanwil sudah mengajukan ke PLN Pusat dan tidak disetujui semua. Tidak setuju. Jadi kita tetap berlaku secara reguler biasa. Nah itu yang cukup memberatkan selama 2 bulan itu. Nah kalau boleh tahu ini apa? Berapa sih tarif minimum yang ditetapkan oleh ketika itu? Masing-masing mall beda-beda. Masing-masing beda-beda ukurannya? Tergantung kesepakatan dengan PLN pada saat pemenuhan daya listrik yang dibutuhkan masing-masing mall. Pas dulu pertama bangun itu. Iya. Jadi kalau di Plaza Balikpapan sendiri kita kena 1,5 M. 1 bulan. 1 bulan. Meskipun kita hanya pakai 600 juta ya kita tetap bayar 1,5 M. Dan itu terasa ya? Terasa 2 bulan. Kita sampai maju ke Kementerian ESDM, Kementerian BUMN waktu itu berjuang sampai di sana. Kita sudah dibantu Pak Rizal, Wali Kota Balikpapan, kemudian kita juga sudah dibantu Pak Gubernur, Pak Isran Nur, sampai kita akhirnya maju ke pusat. Semua tidak ada jawaban waktu itu, karena mungkin waktu itu pemerintah lagi fokus yang 450 dan 450 sama 900 kan yang itu ya subsidi ya, baru fokus di situ. Baru setelah bulan Juli kita dapat informasi yang mengembirakan, kita dapat stimulus dari tarif mulai bulan Juni. Jadi boleh tarif minimum dihilangkan sementara, kemudian kita membayar sesuai yang dipakai. Tapi sampai sekarang udah masih berlaku atau masih berlaku sampai sekarang? Masih berlaku. Apa minimum itu ya? Iya, stimulus yang diberikan. Tapi sampai kapan? Belum ada ini waktunya. Stimulus yang diberikan belum ada batasannya sampai kapan. Kita malah jadi ngomongin PLN. Tapi ya begitulah. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Aris mungkin ya kita ingin tahu ya, karena tadi ngomongin soal batas minimum ya kira-kira berapa. Ternyata cukup 1,5 M per bulan ya, lumayan lah ya. Iya. Kalau kondisi tenan Pak Aris, ada nggak ketika COVID itu yang misalnya tutup atau mengundurkan diri gitu, atau gimana? Ada nggak yang? Mayoritas tenan semua mengeluhkan hal yang sama, berat juga. Kecuali 2 tenan yang kebutuhan sembako sama farmasi, mereka tidak terlalu kena dampak. Tapi seperti fashion, kemudian F&B itu juga cukup. Karena kemudian sinema, pastilah itu ya. Sinema, kemudian arena bermain anak itu semua close. Ya. Tapi ada yang keluar nggak, misalnya? Yang pull out ada juga. Ada juga. Berapa tenan Pak? Kalau di masing-masing mall beda-beda. Kan tidak semua tenan di mall A kemudian sama dengan mall B, nggak sama juga. Terus ada yang dia tenan itu secara skala nasional dia semua pull out. Karena dia pilot ya. Apalagi pilot ya, seperti contoh yang secara itu dari sisi nasional ya. Ada yang secara internasional seperti Zara. Secara nasional itu dia sampai 1.200 tenan. Secara internasional dia tutup semua. Jadi Sobat Biswe, bahwa Pak Aris ini juga selain mengelola Plaza Balikpapan, beliau juga sebagai ketua asosiasi pengusaha housekeeper sama asosiasi pengelola pengusaha
pusat perbelanjaan. Aduh, Iya. susah. Jadi beliau mungkin untuk di Kaltim ini kondisinya gimana Pak? Kalau yang untuk housekeeper Housekeeper dua-duanya. satu Pak ya. Saya ada 2. Kalau yang housekeeper kita secara nasional dampaknya cukup Kerasa. sekali karena banyak hotel, kemudian hotel banyak yang tidak operasional, mall juga sama. Mau nggak mau konsekuensi pasti ada pengurangan di situ. Oke. Kalau tidak mereka cuti tanpa dibayar, unpaid leave ya. Ya tidak ini. Kemudian secara asosiasi kemarin untuk housekeeper terutama kemarin kita teman-teman yang masih aktif, masih gedung propertinya masih operasional, kita juga sempat menggalang dana untuk membantu teman-teman kita yang terkena dampak langsung. Maksudnya di sesama mall itu ya? Sesama profesi, oke. baik hotel sama mall. Tapi untuk di asosiasi pengelola kita saling berkomunikasi, yaitu tadi kemarin menyelesaikan masalah PLN, kemudian tenan-tenan yang bermasalah bagaimana, apakah kita memberikan keringanan apa dari sisi dari mall Plaza Balikpapan gitu, apa sih Pak yang diberikan? Saya memberikan stimulus seperti ini. Nanti teman-teman oh ya berarti kita diskusi. Ada misalkan satu tenan brand A gitu ya. Di Plaza ada, di Iwok ada, kemudian di Balikpapan baru ada, di Living ada, kemudian di Big Mall, di Samarinda, SCP ya, Central Plaza segala macam ya, kita saling komunikasi. Jadi apa yang diberikan stimulus dari masing-masing mall ya kita sama-sama bicarakan. Nah kalau secara Kaltim nih ya Pak, bicara Kaltim mungkin karena Bapak sebagai ketua, ada nggak persentasenya kira-kira berapa tenan yang keluar saat pandemi gitu yang ada di mall? Sekitar 5%. 5% nyampe ya? Ya. Itu kalau 5% itu kalau di bank itu sudah nggak sehat banknya kalau NPL-nya ya, 5%. Ya, tapi kalau di sini masih sehat ya? Masih. Iya. Terus apa kalau di Plaza sendiri Pak itu strateginya gimana sih untuk tentu defisit nggak atau memang masih sampai saat ini aja gitu? Defisit ya? Defisit. Kita selama 2 bulan cadangan kita terkuras untuk menutup defisit itu kami tadi, karena di sini kan ada mall, ada trade center. Ada 2 jenis yang berbeda dan itu masing-masing defisit semua. Nah, mau nggak mau dari manajemen kita bagaimana mengelola keuangan supaya defisitnya tidak terlalu parah. Kita harus menekan ya. Efisiensi udah pasti. Yang jelas untuk di Agung Podomoro kita tidak ada pengurangan karyawan dalam bentuk PHK. Itu memang kebijakan Agung Podomoro ya? Ya, dari holding memang. Dari holding company ya. Jadi hanya kita karena kontrak yang sudah selesai kita ya selesaikan, tidak kita perpanjang sementara waktu. Nanti pada saat sudah normal kita bisa tarik kembali. Jadi The Plaza ini bagian dari grupnya Agung Podomoro. Agung Podomoro Land ya? Ya. APL. Nah jadi memang kebijakan dari holding APL itu tidak ada PHK kecuali yang memang kontraknya udah habis ya, mungkin tidak diperpanjang di situ. Pak, kemarin aku dengar cerita di sini kan ada matahari ya. Kalau di Jakarta gitu ada matahari yang ribut-ribut, dia tidak mem-PHK secara serentak ya waktu itu. Sampai mungkin Pak Aris pernah lihat di TV atau apa. Kalau di sini nggak terjadi ya? Kalau di sini nggak terjadi. Nggak terjadi ya? Baik Hypermart maupun Matahari maupun Hypermart ya, Farmers itu tidak terjadi. Mereka hanya mengatur pola kerja mereka. Karena bagaimana juga kalau tidak mengurangi karyawan, kondisi pandemi ini bagaimana kita menjaga kesehatan masing-masing, supaya tetap stamina teman-teman tetap terjaga, ya istirahatnya harus cukup, ya kemudian asupan kita sampai dari manajemen memfasilitasi vitamin juga waktu itu. Dan alhamdulillah tenan-tenan juga kita tenan juga kita kasih himbauan, kita monitoring bersama baik itu Matahari maupun Hypermart. Untuk di sini semua tenan kita tetap monitoring semua. Sekarang ini masih defisit nggak? Masih. Posisinya ini? Masih. Kira-kira ini ngomong kira-kira nih Pak Aris, berapa tahun atau berapa bulan ke depan bisa bertahan dengan defisit? Kemarin sih kita pada saat pandemi kita sudah berhitung juga.
Kita maksimal itu hanya sampai September. September. Jadi kalau September. September ini masih defisit terus, apa yang akan dilakukan ini? Makanya kemarin kita harapkan ada stimulus dari pemerintah kan. Oke. Pertama kita dapat PLN. Itu sudah lumayan mengurangi defisit kita. Kemudian berikutnya di akhir Agustus nanti ada yang karyawan di bawah 5 juta. Oh ya, ada subsidi juga. Karena terus terang semua karyawan di properti, baik itu mall, hotel, office tower, apartemen di Indonesia, itu kita semua ada pemotongan gaji. Oh, jadi akhirnya terbantu di situ ya? Iya. Tapi untuk di Agung Podomoro kita untuk supervisor ke bawah itu pemotongan gaji hanya sekitar 5%. Justru yang manajer ke atas itu yang sampai 40%. Sampai 40%? Sampai 40%. Tekor banyak Pak ya? Pak Aris kan manajer ke atas, tekor juga Pak. Tadi Pak Aris cerita bahwa ketahanan defisit pusat perbelanjaan Balikpapan Plaza ini sampai September. Tapi untuk langkah kedepannya mungkin nanti masih nunggu dengan holding ya Pak ya. Iya. Nah mudah-mudahan sih ini tidak terjadi dan perekonomian kita bisa segera pulih kembali. Iya. Pak, kalau lihat prospeknya nih, kira-kira bayangan Bapak ini akan kapan pulihnya ini? Bayangan Bapak mungkin dari manajemen sudah punya analisa, punya survei atau seperti apa? Kami kemarin sudah berhitung bisa sampai ke tahun 2021. Berarti September itu bisa kelewatan dong? Masih kelewat. Oke. Dengan apalagi itu kondisi kalau kita kemarin pandemi akan turun. Ya. Cuman kondisinya sekarang kan semua pada naik semua. Nah, ini kayak fase yang kedua nih. Ya. Nah, ini membuat kita harus mereview strategi kami lagi gitu loh. Makanya tadi ditanyakan bahwa bagaimana strategi untuk Plaza Balikpapan maupun mal-mal yang lain. Yang jelas kami yang kedepannya adalah kampanye bagaimana protokol kesehatan benar-benar sudah dijalankan di mall masing-masing. Artinya relaksasi fase relaksasi ini memang didukung ya, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Betul. Seperti Plaza Balikpapan kita begitu masuk kawasan sudah ada pengukuran suhu. Ya tadi saya lihat. Kemudian kita di masing-masing mall maupun trade center, apartemen itu ada pengukuran suhu lagi. Kemudian kita ada himbauan bahwa pengunjung wajib memakai masker. Oke. Ya kan, itu yang salah satu. Kemudian semua baik dispenser kita sudah siapkan, hand soap kita siapkan, dan alat-alat itu kita programkan 100% touchless. Bukan, oh ya, yang tadi langsung keluar kemudian kita parkir juga tidak perlu. Tadi saya kelewat Pak. Gitu ya? Iya, kirain ternyata pakai tangan aja. Iya, cukup. Jadi kita hindari itu. Kemudian dari masing-masing tenan juga kita monitoring dari tim manajemen yang setiap hari harus ada yang berkeliling memastikan bahwa semua karyawan tenan menjalankan protokol kesehatan. Karena terus terang kita memang ada tugas juga edukasi ke pengunjung. Tapi bukannya itu tambah bengkak ya anggarannya Pak untuk biaya protokol kesehatan itu? Ya itu salah satu konsekuensi ya. Konsekuensi mau nggak mau kita ada pos biaya yang di sini bisa efisiensi habis, tapi ada muncul biaya. Itu yang kita tekan sih, bisa kita tekan. Bisa tekan ya. Karena begini. Ada suatu hal yang lucu gitu ya, pengunjung tahu, masuk mall harus masker. Kalau nggak masker sama security pasti langsung diminta nggak boleh masuk kan, kecuali kalau sudah memakai masker. Begitu sudah memakai masker bisa masuk mall, baru tuh di dalam lepas semua. Makanya kita ada satu tim sendiri yang mengingatkan sambil berkeliling, di samping ke karyawan juga. Memang bandel ya, pengunjung memang bandel gitu. Karena memang kita bisa merasakan secara kita pribadi pun kalau sehari-hari pakai masker nggak nyaman. Kita bernafas juga terbatas, kita mau berkomunikasi juga seringkali tidak apa yang kita ucapkan belum tentu tertangkap semua kan gitu. Iya, agak ini agak ya. Tertahan gitu. Itu memang
secara ini apa defisit, biayanya harus tambah lagi kan untuk pos protokol kesehatan. Tetapi ini untuk prospek ke depan gitu ya. Ini kan tadi saya lihat ada tenan-tenan baru tuh ya. Tadi Pak Aris cerita ketika kita ngobrol-ngobrol belakang. Berarti kan masih potensial ya ke depannya orang untuk apa berinvestasi membuka tenan di Plaza Balikpapan. Iya, sebetulnya yang kami tenan-tenan di tempat kami baru itu sebetulnya sudah dealingnya dari 2019. Artinya itu investasi lama ya? Udah lama. Dan kemudian harusnya di awal 2020 mereka open, tapi ternyata kena pandemi. Tapi dari sisi manajemen tenan sendiri memutuskan, udah kita buka. Karena melihat pasar di Balikpapan khususnya maupun Kalimantan Timur secara umum itu masih bagus pasarnya, khususnya di luar Jawa ya. Sudah berapa bulan? Udah seperti Mac Fashion ini baru 2 hari, 3 hari dengan hari ini. 3 hari? Baru 3 hari, dan kebetulan kemarin hari pertama dan hari kedua, hari Rabu dan hari Kamis itu tercatat traffic dan salesnya tertinggi secara nasional dibanding dengan Mac Fashion yang lain. Ini luar biasa ya, artinya dalam masa pandemi Mac Fashion itu membuka tenan dan baru 3 hari dengan transaksi tertinggi se-Indonesia. Se-Indonesia. Luar biasa. Itu apa sih? Saya lihat pengunjungnya juga mungkin lebih tidak seramai yang pada normalnya ya. Tapi kok bisa sampai tinggi transaksinya? Mereka pasang target sebetulnya di angka 1.500 sebetulnya pengunjungan untuk Mac Fashion ya. Mac Fashion buat mereka sudah maksimal. Ternyata di hari pertama 2.100, hari kedua 2.600, dan nilai transaksi 1 hari di Mac Fashion di Plaza Balikpapan itu belum pernah tercatat di tenan Mac Fashion yang lain di Indonesia selain Plaza Balikpapan. Artinya luar biasa ya? Iya, luar biasa. Daya belinya masyarakat Balikpapan luar biasa. Pak Aris, ini kan berarti total pengunjung, mungkin traffic pengunjung ini kan Mac Fashion aja tadi 2.100 ya? 2.100 pengunjung. Total pengunjungnya ada rata-rata mungkin per hari. Weekend dan weekday itu berapa? Sebelum Mac Fashion opening kemarin kita di angka paling tinggi di angka 8.000 per hari. Itu weekday apa weekend? Weekday. Ya. Kalau weekend kita bisa di angka 9.000. Weekend bisa 9.000 ya. Lebih sering. Begitu ya. Kemarin Mac Fashion opening di hari pertama kita di angka 9.000. Kemudian di hari kedua 10.000. 10.000 ya. 10.000. Luar biasa. Itu, ya. Pada saat normal kita di weekdays itu di angka 22 sampai 23.000. 10.000 lebih ya? Normal itu. Setengahnya ya. Kalau weekend kita bisa 56 sampai 62.000. Ini tadi saya mau cerita sedikit, ketika masuk sini ternyata parkiran di Trend ini full. Jadi saya harus di Plaza full, jadi saya harus muter ke sebelah. Berarti kan tandanya pengunjungnya banyak karena kapasitas parkirnya full ya? Iya. Karena selain Mac Fashion, kami juga di tanggal 13 Agustus kemarin opening untuk food court kami di Plaza Balikpapan dengan nama The Ethnic, di mana kami desainnya lebih etnik Kalimantan yang kita angkat, kemudian tradisionalnya juga kita angkat, makanya namanya The Ethnic, dan harga pun masih terjangkau untuk pengunjung di Kota Balikpapan. Nah, ini menarik nih, karena gini, ini kan tadi pandemi, habis itu kita juga kemarin kan rame-rame sebelum pandemi ini ngomongin soal luar biasanya online shopping, belanja online. Habis itu pandemi, tetapi ternyata di The Plaza, Balikpapan Plaza itu masih ada baru dan transaksinya luar biasa. Kira-kira menurut Pak Aris ini analisanya seperti apa sih Pak? Apa warga ini memang sudah bosan di rumah atau gimana? Ya, karena kan sempat kita berapa bulan ya, dari bulan Maret sampai akhir Juni
itu kan kita ada pembatasan semua ya. Oke. Meskipun kita tidak PSBB, tapi kan 14 titik jalan raya Ditutup, itu ya. kan ditutup ya, dibatasin jam operasionalnya. Kemudian mall sendiri juga jam operasionalnya menyesuaikan semua. Baru tanggal 6 Juni baru dibuka. Kemudian di Juli juga jalan-jalan sudah dibuka kembali, normal kembali. Ya, mungkin itu salah satunya. Penduduk Kota Balikpapan sudah terlalu lama harus ada berdiam di rumah. bosen ya. Kemudian ya sekarang mereka semacam luapan untuk pengen menghibur diri, stres melihat berita yang selalu positif kan, kasihan juga, pusing gitu kan. Belum lagi anak-anak sekolah sekarang harus belajar daring di rumah, itu juga menguras energi orang tua yang ada di rumah gitu. Sehingga mall pusat perbelanjaan menjadi ya udah jadi destinasi untuk ini. Itu menghilangkan stresnya itu gitu. Tapi secara jangka panjang Pak Aris, Ya. itu prospeknya gimana? Karena kan tadi kita bicara misalnya sekarang orang belanja online Ya. segala macam. Apakah memang menurut pembacaan dari Mas Paris dan mungkin dari teman-teman di mall, kedepannya itu akan bagus atau enggak sih? Atau apa yang misalnya bagusnya dari siapa, yang penurunannya dari sisi apa? Kalau online itu ada masanya sih, ada masanya juga. Karena orang-orang kita, orang-orang Indonesia ini orang yang butuh sosialisasi, butuh berinteraksi. Ya online itu tidak 100% memuaskan, memberi kepuasan ke pembeli kan. Ya mereka butuh tetap touch itu tetap gitu loh. Beli baju tuh pengen ngeliat, pengen nyoba. Sepatu juga, wah pengen seperti Ya. pakai gitu kan. Ya, akhirnya itu yang saya masih optimis ke depannya tuh offline itu masih cukup tinggi. Artinya memang kebiasaan warga Indonesia dan dari Balikpapan khususnya masih suka untuk bersosialisasi ya dan keluar. Berinteraksi itu masyarakat tetap butuh. Dan mungkin sambil jalan ini juga bagian dari interaksi mereka ya. Betul. Dan itu optimis ya, artinya bahwa adanya dunia digital tidak akan menggerus yang offline. Ya. Nah, tapi gini, Pak Aris, dari sisi sebelum ada digital ini, itu memang ini ngomong bicara omset ya atau apa, itu naik atau menurun gitu dalam waktu terakhir itu trennya. Iya. Kita sempat bagus sampai 2015. 2015 itu bagus. Bagus. Begitu 2016, 2017 harga batu bara mulai turun, minyak bumi semakin turun, akhirnya itu memperpengaruh pada daya beli masyarakat. Kemudian 2018 semester kedua itu sudah trennya mulai naik. Cuman 2018 ya semester 2. 2018 semester 2 itu mulai naik, kemudian 2019 kita sudah lebih tinggi daripada 2018. Tenan-tenan kita grow di angka 26% dari 2018. Kemudian di 2020 awal, sebelum pandemi, Januari, Februari, dan awal Maret itu sudah naik di angka 40%. Jadi sebetulnya trennya bagus ya? Udah mulai naik. Cuman pandemi langsung terjun bebas lagi. Oke, artinya memang secara ini masih positif, cuman karena kasus pandemi ini yang menjadi pengecualian ya, karena pandemi kayaknya di semua lini dari tiarap ya. Oke. Tapi adanya bantuan gaji di bawah 5 juta ini mungkin akan berpengaruh juga ya. Ya, mudah-mudahan stimulus ya buat okay. Teman-teman yang bergaji di bawah 5 juta, tentunya membantu mereka untuk kebutuhan pokok pasti. Kemudian baju misalkan kemarin sudah rusak kan kita harus beli kembali kan, sepatu dan segala macam. Belum untuk sekolah anak-anak. Oke, tadi ketika kita bicara soal kondisi mall, mungkin gini, selain mall tadi Pak Aris sempat cerita bahwa beliau juga ketua asosiasi dari housekeeper, profesi housekeeper. Yang kedua juga Pak Aris sebagai ketua asosiasi di Kalimantan Timur, sebagai pengelola pusat perbelanjaan ya, ketua pengelola pusat perbelanjaan. Bagaimana sih sebetulnya, kemarin juga saya lihat di Instagramnya Pak Aris, beliau mengadakan sertifikasi housekeeper ya Pak Aris ya? Housekeeper. Nah, sebetulnya apa kaitan misalnya housekeeper dengan pengelolaan mall gitu? Iya.
Eh, Indonesian Housekeeper Association itu berdiri tahun 75 dan waktu itu memang eksklusif hanya ada di hotel karena profesi itu departemen ini hanya ada di hotel gitu. Ya, saya tahu saya juga di hotel makanya. Itu ya. Kemudian baru di tahun 90, dekade 90 ke sini itu sudah bermunculan properti lain selain hotel di mana di situ housekeeping departemen muncul. Karena satu kebutuhan kan untuk properti bagaimana untuk maintain building itu sendiri. Ada di mall muncul, kemudian office tower muncul, kemudian apartemen muncul, kemudian rumah sakit juga muncul, housekeeping department. Nah, dari situ kemudian kita berkembang, asosiasi sendiri berkembang. Tadinya eksklusif hotel, sekarang sudah semua gedung. Semua gedung ya, berarti gedung. Objeknya itu gedung ya? Gedung ya. Perkantoran juga masuk ya? Betul. Tahun 2000 saat dipencanangkan bahwa nanti akan ekonomi bebas ya, dari APEC itu ada ekonomi bebas, jadi tenaga asing sudah boleh masuk ke Indonesia. Kita mulai memprogramkan sertifikasi buat tenaga kerja Indonesia untuk memprotek satu-satunya. Yang kedua, dan tenaga kerja Indonesia punya standar kompetensi yang diterima di dunia internasional. Jadi ini sertifikatnya terima internasional ya? Internasional. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini itu salah satu program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana housekeeping itu masuk di pariwisata. Kita dapat kuota 100 orang untuk disertifikasi. Dan saya mengucapkan syukur, alhamdulillah Kalimantan Timur mendapatkan jatah, satu-satunya di Kalimantan. Satu-satunya jatah yang dapat di Kalimantan Timur? Ya, dari Kalimantan itu hanya Kalimantan Timur. Ada 100 orang tadi Pak ya? Kita lebih dari 100 orang akhirnya kita. Dan itu salah satu obsesi dari pengurus Indonesian Housekeeper BPD Kalimantan Timur. Kita pertama yang menjadi tujuan kami adalah meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Dan inilah bentuk peningkatan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan adalah bentuk sertifikat itu. Sertifikat itu ya? Iya. Itu dulu kemarin digelarnya di mana? Di Balikpapan? Di Balikpapan tanggal 18-19 di Hotel Platinum. Kemudian dilanjut di tanggal 20-21 di Mercure Samarinda. Jadi pesertanya dari Balikpapan Samarinda atau Sekaltim ya? Sekaltim ya. Itu perwakilan atau mendaftar? Mendaftar. Oke. Dan itu free of charge. Free of charge karena sudah dibiayain tadi ya? Dari biayaan dari Kementerian Pariwisata. Artinya itu bagian dari proteksi dari teman-teman housekeeper agar juga tidak kalah bersaing dengan asing ya. Oke, Pak Aris, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan ini terhadap pemirsa This Way, mungkin closing statement dari Pak Aris. Gitu ya. Jadi kami dari pengelola mall yang ada di Kalimantan Timur yang tergabung dalam APPPI, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, kami memberikan jaminan kepada pengunjung yang datang ke mal-mal kami, baik yang di Balikpapan maupun di Samarinda, bahwa protokol kesehatan menjadi tugas kami untuk dijalankan, dan kami menghimbau kepada pengunjung mengikuti protokol kesehatan yang ada di mal. Jadi kami dengan tujuan kesehatan pengunjung terjamin, kemudian kenyamanan juga tetap kami utamakan, dan bisa bebas berbelanja di mal-mal yang ada di Kalimantan Timur, baik Balikpapan maupun Samarinda. Dan kami akan tetap berupaya memberikan yang terbaik buat pengunjung yang datang ke tempat kami. Yap, terima kasih Sobat This Way, terima kasih Pak Aris. Yap. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam This Way. Oh iya. Oh gini ya. Oh ya, salam This Way. Salam This Way.